Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mengulas sedikit materi kami, yaitu Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Di mana video tersebut kami buat untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Anwar Habibi Siregar, MHK. Selamat memahami. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Hasanah Sagala, NIM 23201039. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali tentang materi yang kami bawakan, yaitu Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu definisi Al-Quran, yang kedua autentisitas Al-Quran, dan yang ketiga fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Baiklah, mari kita bahas poin yang pertama, yaitu definisi Al-Quran. Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yang sewajan dengan kata fu'lan, yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini, kata Qur'anan yaitu isim maf'ul dari qara'a. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kata Quran ini digunakan dalam arti sebagaimana nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa definisi Al-Quran. Yang pertama yaitu kata-kata mengandung mukjizat setiap suratnya, yang berarti memberi penjelasan bahwa di setiap ayat Al-Quran mengandung daya mukjizat. Terus yang kedua yaitu kata-kata beribadah membacanya. Berarti bahwa dengan membaca Al-Quran, berarti kita melakukan suatu perbuatan ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Dan yang terakhir yaitu kata-kata tertulis dalam mushaf, dalam definisi Syaukani dan Syarkisi, yang mengandung arti bahwa apa-apa yang tidak tertulis dalam mushaf, walaupun wahyu itu diturunkan kepada Nabi, umpamanya ayat-ayat yang telah dinasakkan, berarti tidak lagi disebut Al-Quran. Poin yang kedua yaitu autentisitas Al-Quran. Umat Islam sepakat bahwa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Al-Quran dan yang termuat dalam mushaf yaitu autentik. Semuanya adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril telah termuat dalam Al-Quran. Keautentikan Al-Quran ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi dalam memeliharanya sebelum Al-Quran dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Dan poin yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukmin yang percaya akan kebenarannya. Kemaslahatan itu dapat berbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemudaratan atau kecelakaan yang akan menimpanya. Bila ditelusuri ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia, terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, yang diantaranya adalah sebagai yang pertama yaitu sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat. Yang kedua yaitu sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan kepada Allah dalam bentuk kasih sayang. Yang ketiga yaitu sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Terus yang keempat yaitu sebagai
mau'idjah atau pengganjaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus yang kelima yaitu busyra, yaitu berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Terus yang keenam yaitu tibyan atau mubin, yang berarti penjelasan atau menjelaskan terhadap segala sesuatu yang diturunkan Allah. Yang ketujuh yaitu sebagai musaddiq atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Yang kedelapan sebagai nur, yaitu cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Yang kesembilan yaitu tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Yang kedelapan sebagai syifa'u al-sudur atau obat bagi rohani yang sakit. Yang terakhir yaitu sebagai hakim, yaitu sumber kebijaksanaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin melanjutkan tentang mukjizat Al-Quran. Dalam uraian, definisi Al-Quran disebut bahwa salah satu kriteria dia itu mengandung daya mukjizat suatu ayat dan suratnya. Secara lugawi, mukjizat berarti sesuatu yang dapat melemahkan sehingga seseorang tidak dapat berbuat yang sama atau melebihi. Setiap rasul yang diberi utusan untuk menyampaikan risalah mempunyai mukjizat. Hal ini berarti ia mempunyai suatu daya atau kekuatan yang dapat melemahkan kekuatan lain, sehingga seseorang pun tidak dapat berbuat yang sama atau melebihinya. Dengan demikian, di mata umatnya, Rasul dianggap sangat luar biasaannya. Mukjizat bagi seseorang Rasul adalah sesuatu identitas kerasulannya. Identitas kerasulan itu berbeda antara seorang Rasul dan Rasul lainnya. Mukjizat biasanya disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sesuatu yang umum pada masanya, dan Rasul menyampaikannya dan Rasul memunculkannya dengan keluar biasaannya. Seperti pada masa Nabi Musa alaihissalam, berkembangnya ilmu sihir dan sering dijadikan salah satu alat kompetisi. Seperti tali berubah menjadi ular. Nabi Musa tampil dengan mukjizat, dengan kemampuan mengubah tongkat menjadi ular, sehingga mampu mengalahkan ular sihir umat Nabi Musa alaihissalam pada masa itu. Saya akan melanjutkan tentang ibarat Al-Quran menetapkan hukum. Al-Quran bukanlah kitab undang-undang yang menggunakan ibarat tertentu dalam menjelaskan hukum. Al-Quran adalah sumber hidayah yang di dalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Dalam menjelaskan hukum, Al-Quran menggunakan beberapa cara dan ibarat, yaitu dalam bentuk hukum, baik tuntunan untuk berbuat yang disebut suruhan atau perintah, atau tuntunan untuk meninggalkan yang disebut larangan, suruhan atau perintah menunjukkan keharusan. Untuk berbuat seperti keharusan, melaksanakan sholat,
seperti dengan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah. Yang artinya laksanakanlah sholat. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Jadi, ayat-ayat Al-Quran dari segi kejelasan artinya ada 2 macam. Ada berapa? Ada 2 macam. Keduanya dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7, yaitu secara muhkam dan mutasyabih. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Yang artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok isi Al-Quran yang lain. Ayat-ayat mutasyabihat. Jadi perbedaan antara ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Mutasyabih ialah ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya. Dia sudah jelas, terang, sehingga menghindarkan keraguan. Kita sudah paham dengan ayat muhkam. Dan sedangkan ayat mutasyabih itu kebalikan dari yang muhkam. Ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Nah, di sini dari segi penjelasan terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama secara juz'i. Juz'i itu artinya terperinci. Maksudnya Al-Quran menjelaskan secara terperinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan secara lengkap, sehingga dapat dilaksanakan menurut apa adanya, meskipun tidak dijelaskan Nabi dengan sunnahnya. Yang kedua, secara kulli. Kulli artinya global. Maksudnya itu penjelasan Al-Quran terhadap hukum berlaku secara garis besar, sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, yaitu secara isyarah. Al-Quran memberikan penjelasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan di dalamnya, di dalam bentuk penjelasan secara ibarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fitri Ayuning Siritonga, NIM 2320100217. Di sini saya mengulas kembali tentang materi kami yang berjudul Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Di sini saya menyampaikan 2 poin. Yang pertama, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 3 macam, yaitu yang pertama, hukum yang berkaitan dengan masalah keyakinan atau akidah, seperti masalah keimanan kepada Allah, masalah kenabian, kitab suci, malaikat, hari kemudian, dan takdir, serta hal-hal yang berhubungan dengan doktrin akidah. Yang kedua, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia mengenai berbagai sifat utama yang harus menjadi perhiasan diri seorang dan menjauhi diri dari berbagai sifat yang membawa kepada kehinaan. Dan yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu ketentuan hukum-hukum tentang tingkah laku manusia dalam hubungan dengan Allah dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Hukum-hukum amaliyah yang terdapat dalam Al-Quran dapat dibagi kepada 2 macam, yaitu hukum-hukum ibadat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.
Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum fikih atas dasar bahwa hukum syara itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum atau lawgiver adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyunya yang disebut Al-Quran. Karena kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama dan menetapkan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian tindakan, peraturan yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian dari Al-Quran. Jadi kesimpulannya di sini ialah, yang artinya inilah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 108. Al-Quran dikhususkan sebagai nama bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Quran menjadi nama khas kitab itu sebagai nama diri. Adapun beberapa macam tujuan diturunkan Al-Quran. Yang pertama, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan yang kedua, menunjukkan manusia ke jalan yang paling lurus dan baik, dan yang ketiga, memberi kabar gembira kepada kaum muslimin dan memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, dan yang keempat, menyembuhkan hati manusia dan sebagai rahmat bagi mereka, dan yang kelima, memberi nasihat dan ibrah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah, berkenan di hati dan cara penyampaiannya kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.